Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang menonton video kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait batuan metamorf. Jadi, batuan metamorf itu ya, merupakan batuan yang mengalami proses perubahan bentuk, ya, struktur, ya, sebelum dari batuan sebelumnya. Bisa saja dia berasal dari batuan sedimen atau batuan beku. Jadi proses utamanya itu rekristalisasi, reaksi mineral, perubahan tekstur. Baik itu ukuran dan orientasi mineralnya akan berubah. Sehingga dapat diketahui juga ada 3 agen yang membuat perubahan pada metamorfis itu sendiri, yaitu panas, tekanan, dan aktivitas fluida. Kemudian are economically valuable, ya, many metamorphic rocks and minerals. Ya, jadi karena menghasilkan batuan dan mineral bernilai tinggi, seperti contohnya marmer, garnet, makanya batuan metamorf ini di zaman dulu sudah dijadikan seperti patung, ya, biasa digunakan marmer contohnya. Karena tadi perubahan fisik dari batuan awal akibat pengaruh panas, ya, ada 3, yaitu tekanan sama aktivitas fluida di dalam kerak bumi, pastinya dalam waktu yang panjang, sehingga mencapai keseimbangan baru atau equilibrium, dan mineral-mineral dalam batuan tersebut telah mengalami reaksi kimia dan juga restrukturisasi kristal. Ini ya tadi karena batuan itu mengalami tekanan, ya, panas, ya, aktivitas fluida dengan waktu yang panjang. Contohnya di sini ya CaCO3, kalsit, dan kuarsa hasilkan wollastonite. Ya, ini wollastonite ini yang menjadi hasil daripada reaksi kimia tadi pada batu gamping yang mengandung kalsit sama kuarsa ini, dan gas CO2 nanti akan keluar dari batuan. Tentu saja reaksi ini berada pada suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, ini ya gambar bagaimana ini sand grains yang mengalami sementasi, ya, tahapan perubahan bentuk butiran kuarsa. Ya, contohnya ini butiran kuarsa di dalam batu pasir kuarsa, quartzstone, mengalami metamorfisme jadi kuarsit. Ya. Sebelum di sana kita bisa lihat di sini ada bentuknya ya bulat, ya, tidak beraturan, ya, dan tersementasi, dan spasinya begitu tidak serapat, sekompak yang berada yang paling kanan setelah mengalami metamorfisme. Tekanan dan suhu meningkat, ya, butiran kuarsa akan mengalami rekristalisasi, ya, saling tumbuh dan menyesuaikan bidang kontak mereka nantinya. Nanti akan bentuk bidang tepian kristal, ya, dan tepi lurus, ya, sehingga dapat lebih kompak.
tanpa ruang antar butir seperti ini di awal. Jadi menjadi kompak dan lebih keras tentunya daripada batuan awalnya. Ini bagaimana contoh basic bagaimana setelah mengalami proses metamorfisme dia menjadi lebih kompak di sini di ujung kanan. Ini contoh ya, patung di sini Greek ya, Chorus di patung Yunani kuno ya. Ini kurang lebih tingginya itu 206 cm yang menjadi objek penelitian apakah dia asli atau tidak. Kalau diuji harus bisa cari ya, keaslian patung apakah dia batuan metamorf atau bukan. Itu harus diuji secara geologi ya, atau geokimianya, petrologi dari batuan metamorf. Dan ditemukan bahwa patung ini dibuat dari marmer dolomitik ya, atau CAMG CO3 ya, CO32 bukan marmer plastik biasa tapi dari yang dolomitik dan kemungkinan karena kesamaan itu ya kesamaan daripada jenis marmer dolomitik diperkirakan kemungkinan dari tambang ini Cape Fatty Quarry ya. Sini sejak zaman Yunani kuno sebagai penghasil marmer. Ini membuktikan bahwa analisis mineralogi, ya, geokimia dapat ya, digunakan untuk menentukan asal batuan misalnya. Atau provenance analysis, asalnya keaslian karya seni bersejarah ini asli atau tidak yang bisa kita tahu. Nah, yang ini di sebelah kanan ada yang namanya Peace, ya, Peace Monument, Pennsylvania. Di situ dapat dilihat ya, adanya patung dari marmer juga, tapi dari Italia. Nah, jadi Carrara di Itali ini merupakan salah satu tempat ya lokasi untuk marmer yang terkenal sejak zaman Romawi. Sehingga yang batuan metamorf itu di zaman dulu sudah banyak dimanfaatkan untuk karya-karya seni dan keasliannya bisa diketahui ya ini batuan sedimen atau batuan metamorf ya. Ini ya, lihat para penambang yang berada di Amerika di sini berada di wilayah Vermont. Kalau di Amerika itu bagian timur lautnya Amerika dapat ya, marmer namanya tambang biasa digunakan kalau di sana untuk monumen bangunan-bangunan pemerintahan. Jadi punya nilai sumber daya geologi marmer itu atau batuan metamorf. Contohnya di sini saya berikan marmer nilai ekonomi tinggi. Industri-industri ya. Sini juga kita bisa tahu ada kaitannya selain untuk ilmu geologi, pengetahuan, ada juga nilai seni, sejarah, dan ekonomi. Satu konteks batuan metamorf. Nah, di sini, what are metamorphic fluids and why are they important? Metamorphic fluids
Sini dapat dilihat gambar titik 2, ya, bagaimana dari kedua gambar ini, ya, gambar 8.2 ini menunjukkan tahapan pembentukan, ya, bentuk stylolite ini. Ya, ini yang dibilang stylolite, ya, stylolite. Nah, stylolite ini terbentuknya pada batu gamping atau limestone yang mengandung fluida H2O dan mineral-mineral tidak larut, ya, seperti lempung atau clay, oksida besi, Fe2O3. Sebelum, ya, di gambar A ini sebelum adanya tekanan atau squeeze, batuan gamping, pori-pori kecil, ya, dapat dilihat di sini dengan fluida terperangkap di antara butiran mineral tersebut. Batuan masih stabil, belum mengalami deformasi. Ya, fluidanya eh, masih pada grain boundary, ya, butir di batas butir mineral. Selama tekanan, ya, di gambar yang B ini, saat terdapat tekanan, maka di situ mulai bekerja, ya. Misalnya gaya tektonik atau beban, ya, lapisan di atas, ya, ada beban lapisan di atas sehingga adanya pelarutan, ya, atau eh, pelarutan parsial atau pressure dissolution pada bagian batu gamping yang berada di bawah tekanan tinggi ini. Sehingga eh, kalsium karbonat CaCO3 dari batu gamping larut dalam fluida dan terbawa keluar sepanjang bidang rekahan ini. Bidang rekahannya tidak rata, tapi seperti bergerigi seperti ini. Ini yang dinamakan stilolite. Fluida kayak karbonat ini bergerak keluar, ya. Larutan ini mengendap kembali di tempat lain sebagai urat, ya, urat kalsit, kalsit vein. Jadi istilahnya kalsit vein. Nanti bidang ini akan terlihat jelas, ya. Setelah itu biasanya kalau kita lihat saat menjadi marmer, ya, biasa banyak kita lihat pola-pola stylolite seperti ini. Nah, jelasnya seperti pada gambar ini. Gambar ini di monumen Perang Dunia Pertama di Prancis ada ornamen, ya, dapat dilihat dengan jelas bentuk stylolite dari marmer ini. Nah, di sini kita melihat bagaimana lingkungan, ya, environments of metamorphism. Lingkungan metamorfisme ini dapat kita lihat berdasarkan temperatur dan pressure-nya. Di sini water saturated, ya, seafloor lava from near mid ocean ridge, ya. Di sini lingkungannya di dasar laut, ya, dapat dilihat dekat dengan punggung tengah samudra. Ya. Kemudian lava, ya, di sini pasti dominannya lava basaltik, ya, nanti dia akan berinteraksi dengan air laut. Kemudian akan mengalami metamorfisme nanti di sini hidrotermal, ya, akan bentuk mineral-mineral sekunder, ya, sepertinya klorit, ya, zeolit, serpentin, macam-macam. Dia dengan moderat T, ya, temperatur dan low pressure. Sedangkan di sini aktif, ya, accretionary.
akresi. Lokasinya di sini tinggi ya, tekanannya tinggi tapi temperaturnya rendah. Ini daerah penunjaman, depan busur magmatik ini biasanya, ya, daerah akresi. Jadi di sini terdapat lingkungan di mana low T dan high P. Ini lingkungan terdapat pembentukan batuan metamorf. Kemudian di sini ada deeply buried sedimen. Jadi temperaturnya rendah tapi tekanannya sedang, ya moderate. Jadi di sini cekungan sedimen contohnya, cekungan sedimen dalam, ya deep basin. Sedimen yang tertimbun ya, tertimbun semakin dalam, ya dia mengalami tekanan dan mengalami sedikit ya, medium, ya moderate tekanannya. Sehingga seperti nanti kita akan bahas di penjelasan di slide berikutnya, makanya kita lihat misalnya ada slate, ya. Kemudian ada meteorite impact. Jadi ultra high, sangat tinggi. Karena di sini ada ya, kondisi di mana lingkungannya, lokasinya mengalami tumbukan bersama meteorit. Nah, di sini kondisi ya dia shock metamorphism, yang jadi kejut dengan suhu ribuan ya derajat Celcius dan tekanannya hingga gigapascal. Hasilnya bisa didapatkan misalnya mineral dengan tekanan yang tinggi, ya, yang berbeda. Tapi ini merupakan salah satu lingkungan daripada pembentukan batuan metamorf. Kemudian ada istilah di sini lingkungannya yaitu country rock inactive mountains, ya. Nah, di sini ada bagaimana orogenesis atau disebut pegunungan aktif, ya batuan bertekanan ya, dan dipanaskan oleh intrusi magma dan deformasi tektonik ini sendiri, sehingga dapat ya, bagaimana ada metamorfisme kontak misalnya. Ini lingkungannya di sini, ya, country rock around active plutons. Kemudian between upper and lower mantle, ya, between di sini high, ya, tinggi temperatur, tinggi tekanan. Jadi tekanan dan suhunya ya bisa dibilang tinggi di sini. Sehingga di sini mineral-mineral stabil bertekanan tinggi ya, seperti iridotit ya, itu banyak terbentuk di sini. Ini lingkungan daripada metamorfisme. Sedangkan ini merupakan subduksi, lingkungan lempeng samudra yang menunjam ke mantel. Di sini temperatur dan tekanan meningkat seiring kedalamannya. Jadi dapat dilihat ya kurang lebih ada 9 ya lingkungan terbentuknya batuan metamorf. Di sini dapat kita lihat juga gambar ini ada kontak antara batuan beku atau igneous rock ya, dengan metamorphic rock. Dan batasnya ya batas kontaknya yang diberikan garis berwarna merah ini. Kiri batuan beku ini ya berwarna lebih terang ini kalau kita lihat menggunakan kasat mata. Kemudian di kanan ya, ini adalah batuan
yang mengalami metamorfisme kontak. Ya. Kontak karena dia mengalami pemanasan, ya, kontak dengan panas ya dari magma, ya, dari batuan intrusi ini. Nah, contoh di sini ya, intrusion part is part of the Peninsular Range batholith. Ya, jadi ini batholith ya, di sebelah timur San Diego, California. Nah, jadi foto ini yang perlihatkan contoh nyata kontak daripada metamorfis ya. Metamorfis ya di sini kontak karena panas ya dari intrusi ya, dari batholith ini. Nah, batuan metamorf menegaskan bahwa ya dia dapat menghasilkan zona ubahan yang relatif ya, dekat, intens dia di sekitar intrusi ini dapat dilihat, yang tidak batuan di sekitarnya bisa mengalami proses metamorfik ya, sehingga menghasilkan batuan-batuan metamorf ya, dari batuan beku atau magma yang berada di peninsula ya, itu ya gambarannya. Nah, kita masuk ke sini ya. Di slide ini dapat kita lihat istilahnya aureole ya. Aureole itu apa? Ini menunjukkan zona ya, daripada metamorf itu sendiri ya, yang terbentuk di sekitar Pluton, ya. Pluton granit yang mendingin. Jadi Pluton granit merupakan tubuh magma granitik yang berukuran besar ya, bisa batolit ya, stalk atau lakolit. Nanti akan membeku di dalam kerak ya. Dia membekunya di bawah permukaan ya, di kerak. Nah, sehingga karena dia ukurannya besar dan panas ya, dia akan menghasilkan zona metamorfisme kontak yang luas ya. Nah, batuan di sekitarnya yang kontak akan mengalami ubahan ya. Jadi akan menghasilkan zona metamorfisme yang sangat ya, luas. Nah, jadi pola aureole ini ada dari ya, bentuk inner ya. Inner atau zona dalamnya dia yang mengalami kontak langsung dengan Pluton ya, suhunya sangat tinggi. Kemudian zona menengah, intermediate. Dan di zona intermediate ini ya, suhu sudah relatif menurun. Nah, nanti akan berbeda ya, kalau kalian penelitian misalnya kalau terdapat perbedaan mineral ya, pasti dia berhubungan dengan perubahan suhu tadi. Berarti dia misalnya sudah masuk zona menengah. Kemudian zona terluar atau outer zone ya, panasnya sudah melemah, jadi hanya metamorfisme ringan atau lebih kecil lagi ya panasnya daripada intermediate. Dan di luar aureole ini ya batuan ya atau unaltered ya, tidak teralterasi atau komposisi batuan induknya ya, batuan awalnya yang tidak terpapar daripada panas daripada granit Pluton ini. Nah, jadi konsep ya daripada aureole ini adalah gradien suhu ya, dapat dilihat gradien suhu semakin dekat ke Pluton berarti dia semakin tinggi suhu dan semakin intens ya metamorfismenya. Dengan kestabilan mineral tertentu dengan perbedaan mineral akan menyebabkan perbedaan komposisi daripada mineral yang berada baik dekat maupun di zona outer zone ini.
Kemudian batuan induk pastinya atau country rock ini yang akan menentukan mineral apa yang terbentuk. Misalnya shale atau mudstone ya, mudah ya membentuk hornfels ya, dengan andalusit ya, biotit, pure limestone ya, menjadi marmer ya, pure sandstone misalnya ya, rekristalisasi kuarsa. Nah, jadi dapat dimengerti kalau dia di luar aureole ini ya dia tetap ya batuan asli tanpa ya, atau country rock batuan awal tanpa mengalami proses metamorfisme. Ya, sehingga dapat dipahami metamorfisme kontak ini dia bersifat lokal ya, dia fokus pada area sekitar intrusi ini, sekitar granit Pluton ini contohnya. Ya, sehingga dia akan menampilkan gradien mineraloginya ya, dari Pluton ini ke arah radiasinya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di gambar 86 ini ya, kita akan melihat salah satu lagi proses atau istilah ya, contoh bagaimana metasomatisme. Ya, metasomatisme dia merupakan ya, proses di mana fluida panas dari magma ya, fluida panas dari magma membawa ion-ion baru. Jadi ion-ionnya itu belum ada ya daripada batuan sebelumnya. Nah, jadi ya, ion-ion baru ini masuk ke dalam batuan induk sekaligus melarutkan ya sebagian ion yang sudah ada. Nah, sedangkan metamorfisme biasa itu kan perubahan tekstur atau mineral akibat panas, tekanan, fluida, ya, tapi komposisi kimia atau total batuan relatif tetap. Ya, hanya elemen-elemen dia tersusun ulang lagi. Nah, beda dengan metasomatisme ini. Ya, jadi ada ion-ion baru yang masuk ya ke dalam batuan induk. Akibatnya nanti komposisi kimia akan berubah, tidak sekedar rekristalisasi saja, tapi ada pergantian tadi kimianya. Jadi proses ini umumnya berada pada area ya, aureole tadi yang kontak dekat intrusi magma, karena di sana fluid hidrotermalnya sangat aktif. Nah, dan gambar ini perlihatkan ini aureole pada batu gamping ini, yang perubahan ya gradasi daripada temperatur pastinya. Dan di batu gamping ya limestone ini berinteraksi dengan intrusi magma ini, fluida tadi yang bawa ion-ion. Nah, jadi fluida panas ya kaya akan unsur. Di sini ada CO32 ya. Ya, CO32 ya, ion-ion karbonat dalam kalsit digantikan oleh ion-ion lain ya. Ion-ion lain. Di sini dapat dilihat kalsit tambah ya tungsten ya, menghasilkan tungsten ore. Ya. Tungsten itu WO4 ya. WO4. Nah, sehingga menghasilkan itu endapan biji tungsten ini. Sehingga ada perbedaan antara metamorfisme kontak biasa sama metasomatism. Nah, kalau metasomatism itu ada perubahan ya kimia. Kalau metamorfisme kontak biasa dia tidak ada perubahan
kimia. Ya, jadi seperti itu. Kalau tungsten ini biasa digunakan dalam baja, ya, filamen lampu pijar misalnya karena tahan terhadap panas. Ya, ya, bisa juga fluida hidrotermal yang dari magma dia membawa ion-ion logam ya. Cu bisa, Fe, Pb ya dan lain-lain. Nanti ya di sekitar batuan yang paling intrusi ya misalnya batuan karbonat seperti contoh ini ya akan terbentuk mineral biji ya ore mineral di zona aureole ini. Kadang kita lihat ya kalian bisa browsing skarn deposit. Jadi sini dapat dilihat the main ore deposit ya, daripada kontak metamorfisme itu sendiri. Ada tembaga, ya, Cu, ya, ada Fe, besi, ya, ada Pb, timbal, ada Sn, ya, ada Ca, nah, untuk tungsten ini ya, CaWO4, kemudian ada seng, zinc. Nah, jadi manfaatnya dapat dilihat ya di bahan dasar industri, kabel, ya, manufaktur, transport, komunikasi, yang banyak sekali daripada deposit ya ore deposit mineral biji. Kemudian di sini dapat kita lihat ada konsep ya daripada lithostatic pressure. Di sini akan dilihat bagaimana tekanan ya berada pada kedalaman tertentu dengan tingkat tekanannya semakin tinggi akan membuat perubahan ya tekanan arah ya dengan arahnya ini dapat dilihat ya, tanda panah merah dapat kita lihat dia akan membuat ya mineral menjadi padat ya anggap saja ini mineral dia akan menjadi padat dengan semakin dalam dan tekanannya semakin tinggi. Jadi dia akan menentukan struktur tadi depo metamorfis tadi. Sedangkan ya gambar yang bawah di B ini dilihat tekanan misalnya air ya dari ember kita masukkan ke bawah permukaan di bawah air. Jadi tekanan ya akan membuat apa namanya volumenya semakin kecil. Ya, tekanan yang dari ukuran sebesar ini dia semakin dalam ya karena tekanan semakin dalam semakin tinggi bentuknya akan semakin memadat. Nah ini simulasi ini dapat membuktikan ya, proses pada metamorfisme di bawah permukaan. Sedangkan di gambar 8,8 ini melihatkan ya, proses bagaimana di sini pola ya paralel ya bended hasil dari deformasi plastis ya. Jadi di zona-zona zona geser ya, situ uh,
dapat dilihat semuanya ini lebih banyak dia menjadi eh, paralel. Ya, sedangkan yang augen, ya, yang dia seperti lensa-lensa, nah ini dari bahasa Jerman ya, augen itu mata, karena bentuknya ini menyerupai mata ya, yang tertanam seperti terlihat tertanam di dalam satu matriks ini. Nah, karena di situ dilihat fragmen augen yaitu mineral keras biasanya. Ya, feldspar atau kuarsa dia lebih tahan terhadap hancur. Ya. Jadi batuan eh, dengan lensa-lensa mineral terbentuk seperti augen ini, ya karena di zona zona geser misalnya ya, panjang zona geser. Coba tadi tektonisme juga kan kita lihat di awal tadi pembentukan daripada lingkungan batuan metamorf. Nah, di sini dapat dilihat di gambar 8,8,9 batuan yang retak-retak. Nah, di sini bedanya retak-retak ini membentuk pola garis halus yang menyebar seperti ya, pola radiasi atau kipas di sini. Ya, yang ini terlihat jelas. Atau biasa istilahnya ya setter cones ya. Nah, di sini kerucut ya, dapat dilihat seperti kerucut ya, dengan pola pecahan yang seperti keluar dari satu titik dari titik dia ya seperti tadi ya setter. Di sini seperti uh, terjadi karena uh, gelombang ya, gelombang kejut atau shock wave yang tadi kita bahas di awal lingkungan uh, pembentuk batuan metamorf itu ya, seperti tumbukan meteorit ya, di permukaan. Ya, jadi impact daripada tekanan itu melihat bentuknya seperti ini. Sehingga kehadiran daripada bentuk-bentuk seperti ini, misalnya pas kita melakukan mapping, ya, menemukan bentuk seperti ini ya, di batuan yang kita amati, maka kita akan menjadikannya sebagai bukti bahwa daerah ini pernah mengalami tumbukan dengan meteorit. Karena hanya dengan energi sekuat itu yang bisa menimbulkan pola kerucut pecahan seperti itu. Nah, jadi ya, dapat dilihat jadi di sini ada apa namanya metamorfisme kontak tadi ada yang dinamik dan ada yang regional. Jadi ada juga uh, shock metamorphism oleh energi tumbukan meteorit. Ya, kalau dinamik itu di zona sesar misalnya. Ya, kalau metal kontak biasa yaitu di panas lokal daripada magma tadi. Jadi metamorfisme juga terjadi pada kondisi geologi tergantung panas, ya, tekanan, dan deformasi dan dalam waktu yang panjang. Nah, kita batuan metamorfis itu kita bagaimana cara klasifikasinya, bagi seperti apa. Jadi batuan metamorfisme dia kita kenal biasa kita uh, lihat perbedaannya dari tekstur foliasi dan non foliasi.
cyst, gneiss, ya, amphibolit, pegmatit. Nah, sedangkan non foliasi itu seperti marmer, kuarsit, ya konvers, ini batu lempung ya, slate. Jadi foliasi ya, saya jelaskan di sini foliasi itu hanya itu dari bahasa Latin ya. Maknanya tekstur yang menunjukkan mineral pipih ya, berlapis ya, seperti ini dapat dilihat ini bentuk foliasi slate sama cyst. Florid kanannya. Jadi lapisan sejajar atau planar. Sedangkan yang untuk non foliasi batuannya kristalnya saling mengunci ya. Dia tidak punya arah seperti ini. Nah, jadi batuannya tekstur ya granoplastik ya, butiran kristal saling mengunci. Ini ya pada yang sudah kita bahas sebelumnya, karena dia hanya dari tadi panas dari magma dan tekanannya medium lah. Mineral dominannya untuk kuarsa ya kalsit, dolomit, tidak pipi pastinya, tidak pipi seperti yang pada foliated. Jadi gambarannya seperti itu untuk membedakan. Misalnya ini kan kuarsit, dilihat characterized by medium to medium grain ya, ukuran butirnya medium, interlocking, ya, saling mengunci. Kemudian ini merupakan antrasit. Ya. Antrasit dia kalau berada di dekat, ya, karena dia batu bara yang berada pada area dekat areole areole yang tadi kita bahas di sebelumnya. Kalau dia berada di sekitar intrusi itu, maka dia akan membentuk antrasit. Nah, ini contoh ya, migmatit ya. Sedangkan ini ya, marmer, ya. Ini kuarsit, ya. Ini contoh. Jadi bisa dilihat foliasi, ya, non foliasi. Dan di gambar ini, ya, kita dapat melihat bagaimana indeks ya dalam proses metamorfisme yang kayak lempung misalnya di sini ya. Yang jadi di sini dapat dilihat gradasi intensitas daripada metamorfisme, ya, temperatur, pressure di daerah yang terkena tekanan dan temperaturnya rendah. Di sini dapat dilihat jika dia hanya 200 ya 400 ya klorid, biotit ya, karnet, di staurolit, kianit, silimanit. Kemudian kalau dia lebih tinggi lagi temperaturnya, dia akan jadi melt, ya, bisa jadi batuan lagi kalau dia intrusi keluar.
Jadi seperti itu. Misalnya di sini, ya, dilihat, ya penjelasannya. Ini kuarsit misalnya di sini. Ya, jangan sampai terkecoh misalnya warnanya kok ada yang ini putih, ya, ada yang pink, ya, ada yang brown, ada yang green. Jadi kuarsit ini dapat kita lihat tadi dia terbentuk karena metamorfisme kontak atau regional. Ya, jadi dia hanya kontak saja sehingga dia tidak terlihat seperti foliasi yang tadi, dia non foliated sehingga dapat dilihat bentuknya enggak ada ya, ada struktur foliasi. Dan akibatnya metamorfisme pola batuan ini karena proses metamorfisme tadi tergantung dari lingkungannya, ya hanya ada bersih sekali kelihatannya grey misalnya. Kalau grey biotit menarik. Pink or ya atau red quartzite. Misalnya di sini warna faint ya, ini yang faint quartzite. Jadi dia bentuknya seperti vein, ya urat-urat. Ini merupakan ada mineral-mineral lainnya yang membuat batuan itu walaupun kuarsit tapi dia punya warna yang berbeda-beda. Jadi mungkin seperti ya, punya kulit. Yang saya jelaskan sebelumnya ini areole, areole contohnya itu gradasi sampai pada ya ini non metamorph rock ya sekitarnya ini.
kan tergantung daripada dekatnya sama magma tadi. Dapat dipahami. Ini juga ya, gambar bagaimana dapat dilihat di sini diagram tekanan ya dan suhu itu sendiri yang memperlihatkan kisaran atau kondisi metamorfisme dengan berbagai fasies ya, metamorfik di dalam. Dalam sini terdapat metamorfismenya itu fasiesnya, asosiasinya dengan temperatur dan tekanan. Misalnya zeolit ya, dia berada pada kondisi awal ya. Jadi tekanannya ya kecil, temperaturnya juga ya rendah. Jika menemukan jenis ya, jenis daripada fasies ini. Ya, misalnya kita dapat ya misalnya di sini blue cyst ya. Kalau dapat blue cyst ya ini tekanannya ya sampai kurang lebih 14 ya sekitar inilah. Jadi diperkirakan dari zona ya, zona subduksi dari jenis mineral yang kita dapat pada batuan metamorf dapat kita lihat ya sehingga di mana ya, letaknya atau kontak metamorfik. Jadi dia nggak ada tadi namanya tekstur foliasi itu bisa dilihat. Begitupun dapat dilihat di sini hubungan daripada fasies dan tektonik. Di sini misalnya di bagian Z ya, bagian C, CM kontak. Jadi backyard di bagian backyard ini di bagian akresi yang depan tadi seperti yang dijelaskan di awal. Jadi di bagian subduksinya yang di bawah ada cyst ya, misalnya ini EA itu epidotit, bibol ya, bibol ya tergantung letaknya di mana itu dapat kita perkirakan dapat misalnya fasies ya, fasiesnya apa. Ini gambaran yang bisa diingat atau setidaknya dipahami, dilihat dulu, pernah membaca minimal. Kita bisa tahu kalau tiba-tiba baca artikel kita lihat oh di situ areanya akresi batuan metamorf ini kira-kira apa nanti kita bisa dapat dengan kedalamannya berapa. Misalnya ya, prehnit ya B ya bisa kita kira-kira dia di kedalaman berapa ya, 30 sampai 40 kita perkirakan seperti itu yang pastinya dengan pemahaman geologi kita dapat mengetahui di mana fasies berhubungan dengan batuan metamorf pada tektonik ya convergent plate boundary. Itu saja gambaran bagaimana kita sama-sama belajar batuan metamorf. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang siapa saja yang menonton video ini.